Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan Bu Wati dalam pelajaran matematika. Nah, matematika kita kali ini kita sudah masuk ke bab 4, yaitu penggunaan skala pada denah dalam kehidupan sehari-hari. Denah dan arah mata angin. Membaca denah sederhana. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada denah sangat terbatas. Perhatikan contoh denah berikut. Nah, ini adalah contoh denah lokasi. Nah, biasanya denah lokasi ini bisa kita temukan pada undangan pesta. Nah, adapun tujuannya untuk memudahkan orang mencari atau mencapai lokasi pesta tersebut. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Nah, arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Perhatikan arah mata angin di samping ini. Nah, ini adalah contoh arah mata angin. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Itu lebih jelas, untuk lebih memahami cara membaca atau menemukan suatu lokasi, perhatikan gambar denah di bawah ini. Nah, berdasarkan denah di samping dapat ditentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Rumah Ahmad berada di sebelah selatan rumah Budi. Rumah Ahmad, ini rumah Budi. Maka fokus kita adalah rumah Budi, ya. Nah, rumah Ahmad itu berada di sebelah selatan rumah Budi atau berada di sebelah bawah rumah Budi, ya, ini di selatan. Kemudian, rumah Ahmad berada di sebelah barat KUD. Ini KUD, ini rumah Ahmad. Jadi rumah Ahmad ini di sebelah barat KUD. Dan rumah Ahmad berada di sebelah timur gedung serbaguna. Ini gedung serbaguna, ini rumah Ahmad. Jadi rumah Ahmad ini berada di sebelah timur dari gedung serbaguna. Kemudian, kantor polisi berada di sebelah barat rumah Budi. Kantor polisi, ini dia, ini rumah Budi. Ya, kantor polisi berada di sebelah barat rumah Budi. Ya, sebelah barat. Masjid berada di sebelah selatan SD Brilian Jaya. Masjid berada di sebelah selatan SD Brilian Jaya. SD Brilian Jaya ini masjidnya berada di sebelah selatan. Dan rumah Bayu berada di sebelah utara rumah Anita. Rumah Bayu, ini rumah Anita. Rumah Bayu berada di sebelah utara atau berada di atasnya rumah Anita. Posisi benda pada bidang koordinat. 1. Menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, ini adalah bidang koordinat. Yang A, B, C, D, E, F itu disebut dengan kolom. Yang mendatar ini disebut dengan kolom.
Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut dengan baris, atau yang tegak lurus disebut dengan baris. Bola terletak pada koordinat D3. Kita baca kolomnya terlebih dahulu, atau yang mendatar kita baca dulu. Bola terletak di koordinat D dan 3. Sepatu terletak pada koordinat D1. Piala, mana piala ini dia, terletak pada koordinat A1. Dan fluid terletak pada koordinat B3. Udah ya, Nak? Nah, sekarang letak titik pada bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau absis dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini bidang koordinat. Sekarang kita lihat di sini ada titik-titik A, B, C, D. Titik A, nah titik A berada di 6, yang mendatar yang X dulu kita baca ya, 6 dan 4. B terletak pada min 6 dan 5. C terletak pada min 7 dan min 2. Dan D terletak pada 3 dan min 4. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini sebuah bidang koordinat. Ini sebuah bidang koordinat. Nah, diketahui koordinat titik P 1 dan minus 4. Berarti 1, ini 1, dan minus 4. Berarti di sini titiknya. Oke, ini kita namakan titik P. Nah, titik W terletak pada 4 minus 4. 4 dan minus 4. Ini dia. Nah, titiknya kita beri nama titik W. Kemudian X berada pada 4 dan minus 2. Sini 4 dan minus 2. Ini titiknya kita beri nama titik X. Dan Y terletak pada 1 dan minus 2. Ini titiknya kita beri nama titik Y. Nah, kemudian keempat titik ini akan kita sambung atau kita satukan. Apabila koordinat titik P, W, X, Y dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Oke, kita sambungkan. Oke. Nah, sudah tersambung semua titiknya. Maka ini terbentuk bangun. Setelah titik P, W, X, Y dihubungkan dengan garis, terlihat bangun datar yang terbentuk adalah sebuah persegi panjang. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal yang nantinya akan Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.